Strukturisasi kredit pembiayaan terkait dampak COVID-19. Presiden RI dalam keterangan per hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran, relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp 10 miliar baik kredit pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19. Untuk informasi mendetail mengenai ketentuan dimaksud, akan dituangkan dalam tanya jawab sebagai berikut. Apakah restrukturisasi hanya untuk batasan plafon Rp 10 miliar saja? POJK nomor 11 POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur, termasuk debitur UMKM, yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit pembiayaan. Secara umum, bagaimana mekanisme dan restrukturisasi kredit pembiayaan tersebut? Kualitas kredit pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara A. Penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit pembiayaan, dan atau konversi kredit pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Berarti nanti setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda. Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan agar tidak terjadi moral hazard. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Free Rider Aji Mumpung. Ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak COVID-19. OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga. Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggung jawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restru agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank. Sebagai dampak dari wabah COVID-19, ada kelonggaran cicilan kredit 1 tahun untuk rakyat kecil. Apa saja maksudnya?
Kelonggaran sampai dengan 1 tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK stimulus. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil AL. Sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan work from home. Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan, penjadwalan pokok dan atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank, leasing misal 3, 6, 9, atau 12 bulan. Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan, penurunan wabah COVID-19. Untuk leasing, apakah perusahaan pembiayaan juga melakukan asesmen sama seperti bank? Bagaimana larangan penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector? Untuk nilai leasing senada dengan semangat yang saat ini sudah tertuang dalam POJK. Sementara OJK sedang melakukan finalisasi bentuk produk hukum setelah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia agar penerapannya tidak menimbulkan moral hazard. Dan sebagai catatan penting, OJK sementara waktu melarang penarikan kendaraan oleh debt collector. Namun ini diiringi kewajiban debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah COVID-19 dan mengalami tambahan permasalahan karena wabah COVID-19 diharapkan untuk menghubungi kantor leasing terdekat untuk dicarikan kesepakatan, antara lain penjadwalan kembali angsuran. Bagaimana cara menyikapi jika masih ada debt collector yang berusaha melakukan penarikan kendaraan bermotor? Debitur dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi. Tentunya dengan mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan, leasing untuk mengklarifikasi pemenuhan kewajibannya jika memang sudah dilakukan. Pengajuan dapat disampaikan secara online, email, website yang ditetapkan oleh bank, leasing, tanpa harus datang bertatap muka. Sekarang ini debt collector diminta untuk menghentikan sementara penarikan kendaraan, karena hal tersebut dapat membantu masyarakat yang terdampak langsung. Namun demikian, kami mengingatkan apabila debitur memiliki tunggakan untuk lebih proaktif untuk mengajukan restrukturisasi. Apabila debitur masih memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, maka debitur harus menyelesaikan tunggakan dimaksud. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu mengirimkan debt collector kepada debitur dimaksud. OJK mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk secara bertanggung jawab bisa memanfaatkan ini kebijakan relaksasi terkait pembayaran. Ini, OJK juga saat ini sedang menginvestigasikan karena adanya beberapa debt collector yang melakukan penagihan di luar sepengetahuan dari perusahaan leasing. Ini juga perlu hati-hati. Kalau itu debt collector dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, bisa disampaikan kepada debt collector bahwa akan mengurus restrukturisasinya dan bisa disampaikan ke perusahaan leasing. Banyak kasus kendaraan yang menjadi objek leasing tidak lagi dikuasai oleh debitur. Apakah yang seperti ini masih memungkinkan penarikan oleh debt collector? Restrukturisasi ini mensyaratkan itikat baik debitur. Artinya debitur harus berkomunikasi secara online, surat tanpa tatap muka, dengan leasing, perusahaan pembiayaan untuk menyampaikan permasalahan dan keberadaan kendaraan yang menjadi objek leasing. Hal ini penting agar leasing, perusahaan pembiayaan sesuai dengan tata cara penarikan kendaraan masih dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian melakukan tindakan hukum apabila terdapat unsur melawan perbuatan hukum secara perdata maupun pidana. Bagaimana cara dan syaratnya supaya bisa mendapatkan relaksasi kredit, leasing?
Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikat baik dan terdampak akibat COVID-19. Beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank leasing yang dapat disampaikan secara online, email, website yang ditetapkan oleh bank leasing, tanpa harus datang bertatap muka. Bank leasing akan melakukan asesmen antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok, bunga, kejelasan penguasaan kendaraan, terutama untuk leasing. Bank leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu. Jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank leasing disampaikan secara online atau via website bank leasing yang terkait. Bagaimana memperoleh lanjutan informasi dari OJK mengenai restrukturisasi kredit leasing? OJK akan menyampaikan OJK UPDATE berisi informasi ringkas yang disampaikan melalui media resmi seperti akun media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan informasi melalui website OJK www.ok.go.id. Masyarakat juga dapat menghubungi kontak layanan OJK nomor telepon 157 atau WhatsApp 081 157 157 157. Selama periode work from home, maka layanan tatap muka di setiap kantor OJK di Jakarta dan di daerah ditutup. Jakarta, tanggal 25 Maret tahun 2020.